Halo, assalamualaikum. Melanjutkan video yang kemarin. Ini sekarang aku udah di dalam keretanya. Tadi bisa dilihat ya. Aku nggak expect bakal sepenuh ini keretanya. Karena waktu aku pesen tiket kemarin di aplikasi itu untuk gerbong 7 dan 8 itu hampir masih kosong ya. Jadi masih lengang banget. Dan tadi pas aku masuk itu ternyata serame itu, penuh. Jadi KA Erlangga ini terdiri dari 8 gerbong penumpang dan 1 gerbong kereta makan atau kereta restorasi ya. Tadinya tuh aku pengen biar dapat di gerbong 4 atau 5 karena kereta makannya itu berada di antara gerbong 4 dan 5 gitu. Tapi ternyata pas aku mau booking beneran, mau pesen tiketnya itu udah yang deket jendela itu udah penuh semua, tinggal tersisa gerbong yang paling belakang yaitu 7 dan 8. Tapi ya it's okay lah, toh juga aku akhirnya gak kemana-mana, hanya duduk di kereta. Dan tadi saat aku datang nyampe di tempat duduk aku, itu tempat duduk aku udah ada yang nempatin, anak kecil sama ibu-ibu. Terus pas aku sampai kan aku bilang kursi aku 10A gitu. Terus ada anak muda lah ya bilang, oh iya di sini gitu kan. Dia pergi, tadinya tuh dia duduk di depan anak kecil ini sama si ibu-ibu ini. Jadi si anak kecil ini duduk di 10A, emaknya atau ibunya di 10B. Jadi bersebelahannya di samping jendela sama di tengah. Aku pikir yang bekas anak cowok ini, anak muda cowok ini, dia duduk di 9A, jadi berhadapan-hadapan gitu ya. Jadi 9A berhadapan sama 10A. Aku kira itu tukeran tempat duduk. Ya udahlah, aku duduk di 9A. Aku pikir rezeki banget nih, ternyata yang nomor ganjil itu justru yang menghadap depan. Jadi searah sama laju kereta ya. Aku pikir kok tumben banget nih ada orang mau tukeran tempat duduk, bukannya lebih enak yang 9A ini gitu kan. Terus ya udahlah, aku kayak bersyukur banget. Ternyata aku padahal udah 2 kali pesan tiket. Yang pertama itu aku memastikan ini bakal menghadap ke depan gitu, karena aku kan mau ngambil video, jadi biar kursinya itu menghadap ke depan kan. Pas aku browsing aku ngeliat denah tempat duduk, aku pikir tuh yang genap itu yang menghadap ke depan tadinya. Jadi aku pesen 8A tadinya. Terus aku cari-cari lagi info, katanya kok ganjil yang ngadep ke depan. Ya udah aku cancel dong yang pertama. Tapi setelah aku cancel itu, aku cari-cari info lagi, aku lihat-lihat denah tempat duduknya lagi di aplikasi, kok sepertinya justru genap ya yang menghadap ke depan. Akhirnya aku pesan lagi genap, dan ternyata salah teman-teman. Jadi misalkan kalian mau naik kereta dari arah Jakarta menuju misal pulang kampung ke Jawa atau kemana, mendingan pesan yang ganjil kalau misal naiknya kereta ekonomi ya. Ini pengalaman aku sendiri, aku udah pesan yang genap ternyata salah, ternyata ganjil yang menghadap ke depan atau searah dengan laju kereta api. Oke, singkat cerita, udahlah melaju, ada bapak-bapak duduk di sebelah aku, jadi kursi aku udah penuh. Yang 9ABC udah penuh ya di kursi aku. Kursi depan aku itu masih ibu-ibu sama anak-anak tadi ya. Terus pas sampai di Cikarang itu ada bapak-bapak naik, dan ternyata bapak-bapak itu di kursi 9B di sebelah aku. Dan yang di sebelah aku sebenarnya itu di 9A di tempat duduk aku. Jadi ini sebenarnya anak kecil itu sama ibu-ibu itu tuh seharusnya nggak duduk di situ, tapi mereka enjoy aja gitu, nggak yang ngerasa gimana, oh maaf ya soalnya ini anak kecil apa gimana. Itu cuma diem 1000 bahasa, padahal kita di situ tuh lagi ngebahas tempat duduk kita yang ternyata tuh nggak sesuai, ketuker-tuker gitu. Cuman alhamdulillahnya semuanya itu bapak-bapak semuanya, laki-laki semua, jadi nggak meribetkan. Ini kalau yang naik perempuan aku nggak yakin mereka bakal santai. Jadi akhirnya bapak-bapak yang seharusnya duduk di 9B itu yang di sebelah aku akhirnya duduk di ujung, dan dia dapat tempat duduknya sedikit banget, kasihan. Tapi ya udahlah, kayaknya mereka juga ikhlas ya, semoga aja ikhlas. Tapi
kalian jangan sampai begitu ya, harus duduk sesuai nomornya. Aku juga bingung juga nih mau pindah kemana karena tempat duduk aku juga udah ditempatin sama yang lain gitu. Oke, masih soal tentang perkursian ya. Jadi misalkan kalian pesan tiket melalui aplikasi KAI Akses, nanti kalian itu diperbolehkan untuk memilih tempat duduk ya, tempat duduk sendiri, dan itu bisa diganti. Misalkan kamu udah pesen kursi yang nomor 10 nih, kayak tadi aku 10A, terus ternyata aduh pengen pindah deh yang ke 9 aja, itu masih bisa diganti ketika kalian belum bayar. Kalau tiketnya udah dibayar fix, kalian tuh nggak bisa ganti, harus cancel. Jadi sebelum bayar itu dipastiin dulu, kalian pikir-pikir dulu lagi udah fix belum kursinya di situ, biar nanti nggak diubah-ubah lagi. Karena misalkan kalian cancel tiket, nanti akan kena potongan. Potongannya sih lumayan. Kemarin tuh aku cancel dari harga tiket 104.000, itu potongannya sekitar 26.000 seingat aku ya. Aku lupa juga berapa potongannya, pokoknya uang aku tuh di refund 76 ribuan lah. Nah, dan refundnya ini cukup lama, jadi sampai sekarang pun aku belum dapat refundnya. Itu sekitar 45 hari kerja, kan sayang. Jadi mendingan sebelum kalian mastiin beli tiketnya mau bayar itu dipastiin semuanya dulu aja, biar nanti nggak cancel lagi gitu. Mudah-mudahan sih di perjalanan kalian nggak ada halangan suatu apapun. Jadi ketika udah pesan tiket udah fix, udah lancar perjalanannya. Oh ya, di video aku sebelumnya aku kan punya keresahan soal kursi di kereta ekonomi ini ya, karena bentuknya tuh yang lurus tinggi, terus kayak aku ngebayanginnya buat duduk tuh jejek banget gitu. Jadi punggung aku bakal pegel atau gimana gitu. Tapi ternyata enggak, kursinya ini cukup nyaman. Cuman karena bahannya ini kulit sintetis, kalau duduk lumayan lama akan panas. Cuma itu aja sih kekurangannya. Tapi dari bentuk sandarannya itu menyesuaikan ini tubuh kita gitu. Kayak misal di bagian punggungnya lebih cekung, terus yang di bagian leher lebih ini ya, menyesuaikan gitulah intinya. Di kepalanya lebih cekung lagi. Jadi pas nyandar itu nggak ini yang aku kira, nggak bakal kayak yang jejek banget gitulah. Jadi overall untuk soal kursinya ini cukup nyaman. Cuman kalau perjalanannya lebih dari 5 jam aku nggak tahu, karena aku cuma 5 jam jadi masih oke lah. Kalau sampai ke Surabaya mungkin bakal pegel banget ya. Oke, jadi info selanjutnya itu mengenai gerbong-gerbong yang tadi penuh ya. Ketika aku lewat tadi kan kalian bisa lihat itu penuh. Kenapa sih kok bisa sepenuh itu keretanya? Jadi kereta ini termasuk rutenya cukup panjang ya, sampai ke Surabaya Pasar Turi. Jadi startnya itu dari Pasar Senen, terus Jatinegara, Bekasi, Cikampek, Jatibarang, Cirebon, Perujakan, terus Babakan, Tanjung, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Weleri, ada Semarang, sampai ke Surabaya Pasar Turi. Jadi kereta ini tuh sampai aku turun di Pemalang itu hampir nggak kosong. Jadi kayak misal ada yang turun nanti ada yang naik lagi, jadi nanti kursinya keisi lagi gitu. Jadi rame terus. Tapi dari sekian rute yang ada, nanti aku tunjukin ya rutenya. Aku juga mencatat di handphone aku, kereta ini tuh berhenti di beberapa stasiun kecil yang nggak terdaftar di rute. Salah satunya tuh stasiun Aurgelis, itu nggak ada di sini ya, nggak ada di daftar. Tuh kan nggak ada di daftar. Sama stasiun Pegadaian Baru. Nah ini kayaknya dua stasiun ini yang nggak masuk di peta rute. Tapi stasiunnya memang stasiun kecil sih. Aku juga loh kok berhenti di stasiun ini kayak gitu. Oke, jadi perjalanan aku ke Pemalang ini start jadi jam 11.40 tadi ya. Sampai di Pemalang nanti itu jam setengah 5-an. Kurang lebih 5 jam perjalanan sampai nanti di Pemalang ya. Aku pikir bakal tidur selama di kereta, ternyata tuh enggak.
Mungkin karena ini aku terlalu excited banget. Ini pertama kali aku naik kereta, bisa lihat pemandangan. Biasanya kan aku naik bus, baru naik aja aku udah tidur. Kalau di kereta ini karena aku nggak merasakan sedang pulang kampung, karena kan aku biasanya naik KRL gitu kan. Untuk kemana, aku pikir ya udah ini lagi jalan-jalan aja sambil liatin pemandangan. Dan eh, perasaan aku selama di perjalanan ini, selama perjalanan naik kereta itu rasanya panas walaupun ada AC. Jadi kereta ekonomi ini ber-AC, tapi pakainya tuh AC, bukan AC sentral ya. Kalau kayak KRL kan rasanya AC sentral. Kalau ini tuh AC ya biasa gitu. AC apa sih itu namanya? Padahal aku udah menghadap AC, tapi nggak terlalu dingin, nggak merasakan dingin, justru kayak sumuk gitu. Entah karena penumpangnya yang terlalu banyak. Maksudnya ini kan gerbongnya kan panjang dan penuh kayak gitu. Jadi nggak berasa sama sekali AC-nya. Rasanya itu sumuk. Pas aku turun kereta itu badan lengket semua. Rasanya itu kayak habis sauna gitu deh, kayak engap gitu rasanya. Dan perbedaannya dengan naik bus mungkin ada beberapa fasilitas yang kita dapetin selama naik kereta api ini ya. Yang pertama itu ada fasilitas charger. Jadi chargernya itu benar-benar di depan kita. Kita bisa ngecharge kapan aja ganti-gantian dengan yang lain pastinya ya. Terus kita disediain plastik sampah juga yang digantungin di bawah charger. Nanti aku tunjukin ya. Terus juga, oh ya nanti sampah-sampah ini, misalkan udah penuh, ada petugas yang ngambilin ya. Jadi misalnya sampah-sampah gitu, nanti sampai kita diambil, plastiknya diganti yang baru. Terus juga ada kereta makan yang tadi aku bilang. Kalau misalkan kalian nggak mau ke kereta makan kan terlalu jauh, misalkan kalian di gerbong paling belakang, ke kereta makan kan lumayan jauh. Nggak usah khawatir, nanti ada yang keliling juga menawarkan minuman panas dingin, makanan, banyak menunya. Kalian bisa lihat menu-menunya juga di aplikasi KAI Akses ya, kayak ayam goreng, nasi goreng dan lain-lain. Tapi menurut aku sih harganya lumayan ya, mungkin karena ini di kereta ya, biasanya kan memang begitu, cenderung lebih mahal. Terus di setiap gerbong itu disediain toilet. Sayang banget ini aku nggak kebelet pipis, dan memang karena kondisi gerbong yang rame, aku jadi nggak pengen kemana-mana. Jadi aku nggak, mohon maaf banget, aku nggak review seperti apa toiletnya. Tapi aku pernah dilihat di channel YouTube lain, itu toiletnya lumayan kok, bersih juga. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja kita ngobrol-ngobrolnya. Aku ngasih sedikit informasinya, semoga bermanfaat. Kalian harus cobain juga naik kereta api. Kayaknya sih next time aku pengen cobain yang eksekutif mungkin ya. Mungkin lebih enak dari ini. Oke, thank you yang udah ngikutin. Jangan lupa subscribe ya. Dan semoga kalian enjoy melihat video aku selanjutnya. Mungkin akan banyak pemandangan atau stasiun-stasiun yang aku lewatin. Oke, terima kasih.
kedatangan kereta. Dan kami himbau pulau untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk dan tidak membuka pintu-pintu kereta hingga kereta api benar-benar berhenti dengan sempurna. Dan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Persiapan stasiun Cikampek.
depan stasiun Pejaten. Bagi Anda yang terbang di stasiun Babakan, mohon terbani barang-barang Anda. Jangan sampai tinggal maupun terluka di dalam kendaraan. Untuk keselamatan Anda, tetaplah bertempat duduk sempurna benar-benar berhenti. Kami lama manajemen PT Kereta Api Indonesia mengucapkan banyak terima kasih atas layanan jasa dan dana kami. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Kereta Api Erlangga Tadi Badan berada di stasiun Babakan.
without you. Hurt me with the word goodbye. I'm better on the other side. I'm better on the other side. That you hurt me with the word goodbye. I'm better on the other side. I'm better on the other side. I'm better on the other side. Thank you.